Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Blitar tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat. Keberadaan usaha mikro telah banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar serta penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pesat. Dan keberadaan usaha mikro ini telah mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar. Kali ini tayangan Blitar Kangkawentar menyuguhkan liputan khusus sejumlah usaha mikro yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Talun, yakni pembuatan genteng. Berikut ini kita simak tayangan selengkapnya. Salah satu usaha mikro tersebut berada di Kecamatan Talun, tepatnya di Desa Wonorejo, desa yang dikenal sebagai sentra pembuatan genteng. Bentuk usaha pembuatan genteng di Desa Wonorejo bisa kita lihat di kediaman Wahyudi, warga Desa Wonorejo ini. Usaha milik Wahyudi merupakan usaha turun-temurun keluarganya yang sudah ia rintis sejak 15 tahun silam. Dengan dibantu sang ibu, Wahyudi bisa memproduksi genteng hingga mencapai 800 biji per harinya. Untuk pembuatan genteng, ia masih memanfaatkan tenaga manusia alias proses manual. Benar, bahwasanya memang di Desa Wonorejo ini memang sentra pembuatan gentengnya luar biasa. Hampir seluruh masyarakat Desa Wonorejo ini mata pencahariannya sebagai pengrajin genteng. Dan umumnya yang ada di Desa Wonorejo ini sifatnya turun-temurun. Jadi dari zaman dahulu sebelum saya pindah ke sini itu sudah ada sentra genteng seperti ini. Untuk yang di Desa Wonorejo sendiri ini tidak kurang dari 240 kakak itu yang punya usaha sentra genteng. Seperti inilah kesibukan Wahyudi saat membuat ratusan genteng di tiap harinya. Dengan alat seadanya, ia berusaha memproduksi genteng yang kualitasnya tentu tak kalah jika dibandingkan genteng-genteng di luaran sana. Mula-mula tanah liat yang sudah dibentuk kotak-kotak atau biasa disebut dengan keweh merupakan bahan baku pembuatan genteng dimasukkan ke dalam mesin cetak. Proses pembuatan genteng masih berlanjut ke pengeringan. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses pengeringan genteng ini. Yang pertama adalah proses pengeringan dengan cara diangin-anginkan dalam waktu 2 hari. Kalau saya itu membuat genteng itu sekitar 15 tahunan. Kalau ini turun-temurun dari bapak nenek saya. Kalau saya membuat genteng itu ya manual seperti ini alatnya, ya seperti ya gimana ya, seperti manual lah, gitu aja. Menggunakan tenaga manusia. Kalau saya satu hari mendapatnya ya 700-800 lah minimal segitu. Saya kalau kerja ya sama ibu sama anak lah. Proses pengeringan selanjutnya adalah pengeringan dengan menggunakan sinar matahari. Pengeringan ini dilakukan dengan cara menjemur genteng secara langsung di bawah terik matahari selama kurang lebih 6-12 jam tergantung cuaca. Tak lupa untuk membolak-balikan genteng yang dijemur agar kedua sisi genteng rata keringnya. Kepada konsumen, Wahyudi menawarkan jasa antar setiap pembelian genteng di usahanya. Meski begitu, konsumen juga tetap bisa mengambil langsung pesanan genteng mereka di kediaman Wahyudi di Dusun Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Talun ini.
sudah kering ya itu langsung dibakar, ya minimal itu kalau dibakar itu minimal membutuhkan waktu diantaranya 12 jam. Ya kalau sudah 12 jam sudah dingin lalu bisa diambil, baru itu langsung dijual gitu, bisa diangkat dijual gitu. Harga punya saya itu, kalau punya saya ya rata-rata 900-an, kalau diantar ya bisa sampai 15, 14 gitu. Tapi yang ambil itu ya orang Blitar, orang Tulungagung, Trenggalek lah, mana aja lah. Biasanya gitu punya pesanan gitu. Kalau omsetnya itu ya minimal kalau saya satu bulannya itu sudah bersih lah, bersihnya itu minimal 5 jutaan lah. Gitu. Dan usaha mikro di Kabupaten Blitar ini semakin tahun semakin bertambah. Ini bahkan data statistik itu bisa menunjukkan angka lebih dari 100.000. Memang terdiri dari berbagai sektor, ada makanan olahan, ada kerajinan, ada misalnya batik dan sebagainya, bahkan sampai ke peternakan ya, peternakan, ada pedagang kelontong, ada kaki lima dan sebagainya. Itu adalah merupakan usaha mikro. Nah ini tentu membutuhkan bimbingan terus-menerus dari apa yang ada. Memang kita tidak sendirian dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini mendampingi atau memfasilitasi mereka, tapi kita ada semacam kumpulan-kumpulan atau asosiasi, yaitu asosiasi kerajinan, asosiasi makanan olahan, kemudian asosiasi UMKM dan sebagainya. Ini semuanya mendorong mereka untuk terus maju dan tentunya berdampingan dengan kami dalam rangka memajukan usaha-usaha mereka.